warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatihi wa ala fadlihi wa syukru ala amtinanihi wa taufiqihi wa rahmatihi wa salatu wa salamu ala rasulihi al-karim al-mab'us rahmatan lil alamin Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man saru ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak dan Ibu jamaah kajian Ahad pagi Baitul Hufat rahimakumullah, dengan nikmat Allah, taufik dan kemudahannya kita bisa hadir untuk sama-sama tafakuh fiddin, mempelajari apa yang menjadi hak Allah ataupun hak kita, dan apa yang harus kita tunaikan yang menjadi bagian dari syariat kita. Dan alhamdulillah juga pagi hari ini Allah masih memberikan nikmat kepada kita, sehingga pagi hari ini pagi kita berada di bulan Ramadan, di 10 terakhir, di mana Allah memberikan fadilah keutamaan yang lebih, dan semoga malam hari tadi, malam termasuk atau merupakan malam qadar. Kita tidak tahu mana malam yang dipilih Allah dijadikan sebagai Lailatul Qadar. Kita hanya berusaha semaksimal mungkin melakukan apa yang bisa kita lakukan, sehingga kita di malam Lailatul Qadar termasuk orang-orang yang Allah berikan kebaikan dengan malam tersebut. Untuk pagi hari ini kajian kita temanya tentang pandangan Islam terhadap harta, atau Nadratul Islam lil mal. Bagaimana Islam mendudukkan harta. Beberapa waktu yang lalu saya membaca berita, ada seorang anak muda ketika kuliah itu sebagai mahasiswa berprestasi, lulus juga demikian. Setelah bekerja, ketetapan Allah berkata lain. Anak muda ini ditemukan mati dalam keadaan gantung diri di kamarnya, dengan pesan yang dia tulis. Apa penyebab kematian anak muda yang berprestasi ini? Penyebabnya adalah masalah harta. Masalahnya masalah harta. Jadi anak muda ini ngecas HP di toko, nitip sama toko tersebut. Ketika anak muda ini pergi, HP yang diambil itu salah, bukan HP-nya tapi HP pemilik tokonya. Dia baru tersadar setelah jauh dan HP itu berdering. Akhirnya dia ketemu dengan pemilik toko sekaligus pemilik HP itu, kemudian
eh, apa namanya, negosiasi, ya, istilahnya rembugan damai. Tapi Allah alam bagaimana ceritanya saya tidak terlalu jelas, hanya di situ sudah ada oknum polisi. Nah, dari kejadian itu, meskipun antara pemilik toko dengan anak muda tadi yang salah ngambil HP itu sudah terjadi kesepakatan damai, tapi oknum polisi ini menggunakan kesempatan itu untuk tanda kutip memeras anak muda tadi. Dia minta bayaran 9 juta supaya masalah itu tidak diangkat menjadi kasus. Kemudian ternyata entah karena mungkin tidak ada kemampuan dari anak muda tadi untuk menyanggupi permintaan oknum polisi tadi, mengancam polisi tadi dinaikkan dari 9 juta, kalau saya tidak salah sampai 90 juta, atau kalau tidak maka ancaman penjara 7 tahun. Anak muda yang merasa tidak mampu tadi stres akhirnya, kemudian gantung diri dan menulis pesan tadi. Kejadian ini mengingatkan kita dengan hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sayati 'alan nas zamanun, nanti akan datang masa di mana ar-rajulu, seorang laki-laki, la yubali, tidak peduli lagi, ma akhadha minal mal, apa yang dia ambil dari harta tadi, am minal halal atau minal haram, apakah dia mendapatkan harta itu dengan cara yang halal atau dengan cara yang haram. Dan zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW itu adalah zaman kita, di mana orang tidak peduli lagi apakah cara dia mendapatkan harta itu dibolehkan oleh syariat atau cara dia mendapatkan harta itu diharamkan. Sekarang ini yang penting kita dapat uang, yang penting kita bisa mengumpulkan harta. Bahkan perkara-perkara yang haram itu sudah seperti perkara yang halal. Maka bagi seorang muslim memahami tentang harta ini bukan satu pilihan, satu kewajiban. Karena realnya justru malah banyak yang jatuh ketika dihadapkan dengan harta. Saya punya teman, beliau pengusaha. Beliau pengusaha, karyawannya itu sudah hampir 100-an. Di antara customer beliau yang banyak bermasalah itu justru mereka yang berpenampilan islami, kopiah, jenggot. Bukan saya. Karena saya temennya, saya baru kenal. Dan saya tidak punya hubungan bisnis apa-apa. Kemudian celana cingkrang. Beliau sampai betul-betul geting dengan orang-orang yang menurut beliau seperti ini. Hanya satu di antara mereka yang bisa komitmen dengan harta. Ketika beliau cerita itu, saya juga mengingat kejadian beberapa tahun yang lalu. Saya ditawari kaplingan di daerah
Pajangan, Bantul. Saya memang tidak punya duit dan saya mencari itu bukan untuk saya, tapi saya tawarkan ke teman saya. Qadarullah ketika saya mencari itu tidak ketemu, kantornya tidak ketemu, kemudian pokoknya informasinya tidak lengkap. Nah, selang beberapa bulan, salah seorang teman saya itu yang menjadi kiai punya pondok di daerah Pajangan itu menulis di status itu, kalau dia tertipu dengan penawaran properti ini. Kemudian dia cerita, yang datang ke tempat saya itu, Ustaz, itu ya Islami, ya, kutuk, pakai ketu, pakai baju koko, celana cingkrang, bahasanya antum mbak ana gitu. Bahasanya itu sudah antum mbak ana itu, ya. Bolo dewe lah. Tapi ternyata kabur, ya, tidak ada rimbanya, ya. Jadi tantangan berat itu di harta. Kenapa? Karena tadi orang menganggap bahwa harta itu urusan duniawi. Padahal ya, ada dalam satu cerita, ya, di zaman Rasulullah SAW, harta ini menjadi penghalang orang itu masuk surga. Ya. Dalam perang Khaybar, ada seorang bernama Rifa'ah bin Zaid, ya, itu menghadiahkan seorang budak. Dalam riwayat saat itu Rifa'ah belum masuk Islam. Budak itu bernama Mid'am. Oleh Rasulullah SAW, budak ini diarahkan untuk ikut dalam perang Wadil Qura, perang setelah terjadinya perang Khaybar. Ketika terjadi perang itu, kemudian ketika berada di Wadi Qura, ada anak panah yang nyasar itu. Nyasar kemudian mengenai Mid'am ini dan akhirnya meninggal. Nah, sahabat-sahabat yang lain kemudian mengatakan hani'an, ya, hani'an bil jannah, hani'an bil jannah. Orang ini beruntung, ya, meninggal di medan perang. Rasulullah SAW kemudian kala tidak, inna syamlah, ya, syamlah itu kain, ya, kain yang digunakan untuk melilit tubuh, atau kalau sekarang sarung, ya. La tashtailu bi finnar, menjadikan dia terbakar di neraka. Sahabat-sahabat kemudian merasa terheran-heran. Bagaimana Rasulullah? Ya, mengambil ghanimah, ya, mengambil harta rampasan sebelum dibagikan. Dan itu wujudnya hanya sarung. Ya. Kemudian ada datang sahabat yang membawa sandal, syirok au syirokani. Kemudian diberikan pada Rasulullah, ya Rasulullah, hadhihi syirok au syirokani, ini ada sandal jepit kalau kita. Kata Rasulullah SAW, dua sandal ini, ya, yang menjadikan orang diazab di neraka, ya. Itu hanya sandal. Berapa sih harga sandal? 20.000. Bagaimana kalau sandal itu harganya 271 triliun? Maksudnya korupsi gitu, ya. Tapi hal yang seperti itu tidak pernah diperhatikan. Dan sebenarnya banyak tragedi-tragedi, kasus-kasus yang muaranya adalah harta, ya. Kalau kita berselisih dalam masalah fikih selain harta, itu kadang-kadang tidak jadi masalah, ya, tidak jadi masalah. Ya. Yang satu sholat tahiyat iftitahnya pakai Allahumma ba'id baini, yang satu pakai ini wajah tu wajah. Itu kecil kemungkinan dalam keluarga itu bertengkar, ya. Tapi kalau sudah masalah bagian warisan,
ini akan menjadi problem yang besar. Maka meskipun ini masalah harta, syariat kita, Islam itu sudah menetapkan perkara-perkara yang berkaitan dengan bagaimana kita mengelola harta, memahami harta dengan pemahaman yang telah ditetapkan oleh Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam kesempatan ini saya tidak akan menyampaikan hal-hal yang mungkin terlalu mendetail, karena ada beberapa hal yang memang mungkin bukan ranah kita, tapi itu nanti ranahnya orang-orang yang berkompeten dalam masalah perhartaan. Seperti Mas Salman ini kerja di BMT, itu harus paham. Kalau sampai tidak paham ini masalah. Contoh, misalnya harta itu ada yang mangkul, ada yang ekor sifatnya. Biasanya mangkul itu artinya bisa dipindah, ekor itu tidak bisa dibawa pergi, tetap di situ. Biasanya kalau terjadi kasus di simpan pinjam atau kasus hutang piutang di BMT, itu biasanya yang disita pertama itu barang-barang yang tidak bergerak, yang jadi jaminan itu kan barang-barang tidak bergerak. Padahal dalam fikih tidak boleh. Yang pertama harus disita itu yang sifatnya bisa dibawa pindah. Baru nanti kalau tidak ada yang tidak bergerak. Nah, itu urusan orang-orang yang berkompeten dalam masalah harta. Nanti muamalahnya bagaimana, misalnya kredit, kredit yang benar itu seperti apa, kalau misalnya dia menggunakan agunan-agunannya bagaimana, itu kalau itu urusannya orang-orang yang bekerja di tempat-tempat yang bau uang itu. Kalau kita mungkin tidak sampai mendetail, tapi perkara-perkara yang sifatnya umum harus kita tahu, sehingga nanti kasus-kasus yang berkaitan dengan harta, tragedi-tragedi yang berkaitan dengan harta itu bisa kita hindari. Yang pertama bahwa Islam memandang harta itu sebagai muqawwamatul hayat, kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok kehidupan. Jadi hidup itu tidak bisa lepas dari harta. Jadi tidak salah ketika ada orang mengatakan saya berlepas diri dari dunia, kemudian dia uzlah, menjauh, tidak mengurusi dunia, itu tidak benar. Karena apa? Muqawwamat hidup itu ya dengan harta. Sekarang mau sholat saja itu butuh mukena itu juga harus beli. Jenengan punya mukena satu itu yo kadang-kadang diglendengi, mukena dari awal Ramadan sampai sekarang itu aja warnanya sudah berubah jadi coklat-coklatan. Awal Ramadan putih, butuh harta. Bahkan apalagi kita hidup di era ini, sebagaimana Abu Sufyan Ats-Tsauri pernah mengatakan, al-mal, harta itu fi zamanina, di zaman kita ini, silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Pendidikan itu butuh harta. Semakin bagus pendidikan, maka semakin mahal biayanya. Nanti nek nganggo biaya, kita menuntut macam-macam. Dijawab sekolah gratis njaluk apik gitu. Di Solo itu ada sekolah IBS namanya, Islamic Boarding School Al-Azhar, SMP. Itu masuknya
uang pangkal, uang gedungnya itu 80 sekian juta 3 tahun yang lalu itu ya. Tapi ya memang fasilitasnya mewah ya. Mungkin kalau kita wah itu ya, bisanya cuma bilang wah gitu. Tapi bagi orang yang kaya itu kecil kalau dia punya uang. Dan mereka tidak segan-segan untuk mengeluarkan itu. Meskipun uang pangkalnya itu 80-an juta, itu sudah boket, sudah full seat kalau bahasa orang usaha itu udah di booking 3 tahun ke depan katanya penuh. Ya, jadi anak itu belum lulus, itu sudah masuk daftar namanya ke situ. Ya. Jadi hidup itu butuh muqawamat. Di dalam Al-Quran Allah berfirman wa atuhum mimma lillahi ladzi atakum, atau dalam surat Al-Baqarah disebutkan wala tu'tus sufaha amwalakumul lati ja'alallahu lakum qiyama warzuqum fiha waqsuhum wa qulu lahum qawlan ma'rufa. Jangan kamu berikan orang-orang sufaha. Orang-orang sufaha itu orang-orang yang belum bisa menggunakan akalnya ya, dengan sempurna ya. Mungkin masih kanak-kanak atau mungkin memang ada kekurangan gitu. Itu jangan kamu berikan dari hartamu yang itu merupakan penopang hidup, kebutuhan pokok ya. Jadi Islam itu mengakui harta dan mendudukkan harta sebagai bagian dari kehidupan ya. Wa tuhibbunal mala hubban jamma ya. Dan Islam juga mengakui bahwa manusia itu ya, senang dengan yang namanya harta ya. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal baninal wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal khailil musawwamati wal an'am ya. Jadi kalau ada orang yang aku rate seneng karo duit ini ngapusi. Apalagi kalau ya, apalagi ada yang bilang begini, harta uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan ya. Tapi toh buktinya ketika kita yus tak dongake kue kere terus gitu ya nesu itu. Lu katanya bahagia itu bukan dari harta, katanya uang itu tidak bisa membeli kebahagiaan. Nanti kalau jenengan bilang ya tak dongak-dongak ya awakmu kiri miskin terus gitu, ya nesu gitu. Ya. Jadi itu sudah naluri fitrah ya, naluri bahwa kita mencintai dan itu tidak dilarang dalam Islam. Silahkan mencari harta, silahkan mencari apa yang Allah anugerahkan. Fa idza qudiyatis shalah fantashiru fil ard. Kalau sudah selesai sholat Jumat, berjalanlah di atas muka bumi, carilah fadilah Allah. Bahkan Rasulullah SAW mengajarkan profesionalisme dalam bekerja. Kalau dia bagus pemahaman Islamnya, kok dia mengatakan ini kan hanya pekerjaan dunia, itu berarti pemahaman Islam dia belum benar. Jadi orang Islam itu kalau sudah bekerja profesional, meskipun itu dianggap urusan dunia. Ada anak muda itu yang di kampung saya itu habis duhur, habis duhur atau habis asar itu, saya tanya, Mas nggak nge-grab? Saya kalau nge-grab itu ya pagi sampai siang tok, ya nanti sore siang istirahat, sore sudah enggak. Saya golek dunia tuh ya sak tekane. Saya bilang salah Mas, jenengan salah. Kalau sudah itu menjadi pekerjaan, profesionalkan. Ketika ada waktu, maka gunakan waktu itu untuk bekerja. Untuk bekerja. Nanti hubudunnya,
Mas, kata itu, hubud dunia itu, orang yang dilalaikan oleh dunia itu kalau pekerjaan dia menjadikan lalai dengan akhirat. Ada seorang anak muda itu badannya bagus, tegap gitu, kemudian sahabat-sahabat itu mengatakan, andaikan anak muda itu jihad fisabilillah. Kata Rasulullah SAW, hati-hati. Kalau anak muda ini keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya atau kebutuhan orang tuanya, atau hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan dirinya sehingga dia bisa menjaga harga diri dan kemuliaannya, fahuwa fisabilillah, dia di jalan Allah. Jadi Islam itu melihat harta tadi dengan sempurna. Islam menjadikan harta itu muqawamatul haya, dan Islam menjadikan harta itu sebagai zina, sebagai nama, sebagai zina. Zina itu hiasan. Kata Rasulullah SAW, as-sa'adah fi arba'ah, yang namanya kebahagiaan itu ada dalam 4 hal. Zaujah solihah, baitul wasi', jarus soleh, dan markabun hanik. Yang namanya kebahagiaan itu ada 4. Istri yang soleha, rumah yang luas, tetangga yang soleh, kendaraan yang nyaman. Tangi turu sudah digawe ke kopi sama istrinya. Istrinya wis dandan ayu, terus nggak ke kopi, dijak lenggah-lenggan. Ngarep omahe ombo, linggo nong teras ngambil ngopi, delok iwak koi, meteti manuk. Tonggone soleh, tonggone liwat matu, ana sing tak nerayo, ana sing tonggone ngeteri telo, ngopi karo dahar telo, ditemani istrinya yang sudah dandan tadi, rapi cantik, kemudian ke kantor berangkat, naik mobil baru Pajero misalnya. Lah itu bahagia mana? Dengan apa? Tangi turu, bojone muntul-muntul, merengut, mecucu, kopi ra digaweke. Nggih, krungu tanggane padu karo bojone, nggih arep metu, motore rusak. Kira-kira bahagia pundi? Kalau ada yang bilang, ya enggak, dua-duanya itu ngapusi itu. Mesti tetap bahagia tadi. Rasulullah mengatakan itu sa'adah. Itu pandangan Islam yang pertama. Jadi jangan menganggap bahwa harta itu adalah apa ya? Penyebab. Itu tidak. Tapi jadikanlah bahwa harta itu adalah muqawamatul haya, pokok hidup kita. Dan setiap kita menjadikan niat untuk mencari harta itu karena Allah, Allah akan menilai itu sebagai ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, al-mal malullah. Yang harus dipahami oleh seorang muslim bahwa harta itu adalah milik Allah. Harta itu milik Allah. Kepemilikan kita itu sifatnya wadiah, sifatnya titipan, dan wadiah kita itu pun tidak mutlak, tidak mutlak. Seberapapun banyaknya harta yang kita miliki, itu pasti akan kita tinggalkan, kan begitu. Malaikat Jibril itu pernah mengatakan pada Rasulullah SAW, ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Senangilah orang yang ingin kamu cintai,
Tapi yang ingat, ya, kamu pasti akan meninggalkan. Ya. Wa ismasyita, ya. Dan hiduplah sesukamu, tapi kamu akan mati. Ya. Jadi apa yang kita miliki itu milik Allah, bukan milik kita. Itu yang harus kita tanamkan, kita pahami sebagai seorang muslim. Satu saat nanti Allah akan mengambil itu. Jenengan punya rumah bagus, luas, punya istri yang setia, mencintai jenengan yang laki-laki, yang bapak-bapak ini. Itu kalau sudah meninggal, jenengan meninggal, itu nanti istrinya suruh cepet-cepet ngetokke jenengan, sudah segera dikuburkan saja. Jenengan wasiat dikuburke nang mburi pojok omah, nanti nih bojone jenengan mboten gelem. So aku nek ra ono, Bu, ya, aku kuburno nang kono. Ya aja nang kono lah, Pak, ya. Ya awor siji karo kancane. Nang kuburan ngono lagi. Disuruh nunggu saja, nunggu 2 dina 3 dina enggak mau itu. Nggih. Kenapa? Karena ya memang hakikatnya itu bukan milik kita. Wa atuhum mimma lillahi ladzi atakum, berikanlah mereka harta Allah. Sehingga ketika kita menyadari bahwa harta itu adalah harta milik Allah, ya, maka ada konsekuensi yang harus kita jaga ketika kita bermuamalah dengan harta tadi. Apa konsekuensinya? Satu, kita sifatnya mustahlif. Manusia itu sifatnya hanya pewaris, ya. Dia bukan pemilik mutlak. Sekarang ini ada hashtag atau ada apa yang beredar di tengah-tengah media sosial. Kami ini perintis bukan pewaris, gitu. Pernah mendengar itu nggih? Itu kesombongan. Siapapun kita itu pewaris. Apapun jalan kita untuk mendapatkan harta itu, kita ditetapkan sebagai mustahlif, sebagai pewaris yang akan mengurusi, menggantikan nanti. Hari ini kita bisa mengatakan itu rumahku, besok bisa jadi kita akan mengatakan itu bekas rumahku. Jangankan harta, istri aja kadang-kadang begitu. Hari ini dia istriku, besok bisa jadi mantan istriku. Karena tadi kita ini hanya mustahil. Ad-dunya khulwatun khadirah, bahwa dunia itu hijau, menyenangkan, mengasihkan. Wallahu ja'alakum, dan Allah yang menjadikan kalian dalamnya sebagai pewaris. Nah, tugasnya ya hanya untuk tadi ngopeni apa yang dititipkan oleh Allah melalui orang yang sebelum kita. Surat Al-Hadid ayat yang ke-7. Maka apapun yang kita miliki harus kita yakini bahwa kita sifatnya hanya sebagai mustahlif. Kalau kita sudah punya perasaan, sudah mempunyai pengakuan diri bahwa apa yang saya dapatkan ini karena ilmu, maka nasibnya nanti akan seperti Qarun. Qarun itu pernah keluar, kharaja ala qaumihi fi zinatih, keluar di tengah-tengah kaumnya fi zinatih, dengan kekayaan yang dia miliki, sampai orang-orang itu terpana mengatakan, ya laitana mitslama utiya Qarun, andikan kita seperti yang dimiliki oleh Qarun. Jadi Qarun itu
kuncinya, kunci gemboknya, gudangnya itu diangkat oleh orang-orang yang kuat, itu baru gemboknya, baru kuncinya loh itu. Zaman sakniki niku ming ndek kunci Pajero do kementhus kok. Nggih ngoten. Anggere muni ndek kunci mobil Pajero angger ketemu kancane bukber gitu. Ya. Kuncinya sing dipasukke saku engko ditokke. Nggih ngoten. Niki kula ora tak tokke lho. Terus nanti napa? Delekke nang meja. Kayak kunci satu itu, korun itu. Nanti saya kadang-kadang kalau ada orang pamer itu, orang pamer telat, ketinggalan zaman. Zaman sekarang kok baru pamer. Korun dulu sudah pernah pamer. Dan pamernya korun itu napa? Dengan kunci perbendaharanya tadi. Dibawa keluar tuh tidak kuat. Apa kata korun? Innama utituhu ala ilmin indi. Ini harus jadi catatan kita. Aku mendapatkan ini karena ilmuku. Kalau kita ketika memiliki harta tadi dan kita merasakan bahwa kita mendapatkan itu karena ilmu kita, bukan karena itu sebagai warisan titipan Allah, nanti nasib kita kan seperti korun. Korun itu diangkat oleh Allah, hartanya itu, kemudian jadi semua yang dimiliki korun itu diangkat oleh Allah kemudian dibalik. Jadi buminya itu diangkat kemudian dibalik, hartanya jadi di bawah tanah. Nah, kalau ada dapat emas itu dibilang harta karun, padahal korun di Mesir, dapatnya di semen misalnya, ini hartanya karun katanya itu. Yang kedua, konsekuensi yang kedua, dalam mengurusi harta tadi harus sesuai dengan kaidah atau ketetapan yang telah Allah tetapkan. Jadi harta itu kan anugerah. Harta itu fadilah. Jadi dulu orang-orang miskinnya Muhajirin itu datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, ini kalau saya bahasakan, ya Rasulullah, dhahaba ahlud dusur bid darajatil ula wan na'imi mukim. Niku Rasulullah wong sugih-sugih niku entuk derajat sing dhuwur. Mereka dapat nikmat yang abadi. Kata Rasulullah, wa kaifa dzalik? Bagaimana itu bisa terjadi? Rasulullah, orang-orang kaya itu yusallun kama nusolli, mereka sholat seperti kami sholat, yasumun kama nasum, mereka puasa seperti kami berpuasa, wa yatasaddaqun wala natasaddaq wa ya'tikun wala na'tik, mereka bisa sedekah, kami yang enggak, mereka bisa memerdekakan budak, kami tidak bisa. Karena sahabat-sahabat itu khirsun itu nama tamak dalam kebaikan. Jadi kalau lihat orang kaya itu bukan dilihat dari kekayaannya, tapi mereka melihat bagaimana sahabat-sahabat yang kaya itu menggunakan hartanya untuk mendapatkan kenikmatan. Jadi mereka bukan iri dengan nominalnya, tidak, tapi iri bagaimana sahabat-sahabat itu dengan yang Allah berikan pada mereka berupa harta bisa melampaui amalan mereka. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, maukah kalian aku ajarkan satu amalan, kalau kalian ajarkan, kalian akan bisa menyamai derajat amalan atau pahala orang-orang yang kalian katakan tadi, dan tidak akan disusul oleh orang-orang yang di bawah kalian kecuali dia berbuat seperti yang kalian lakukan. Apa itu Rasulullah?
Kata Rasulullah SAW, bertasbih, bertahmid, takbir 33 kali. Jadi kalau jenengan membiasakan diri tasbih, tahmid, takbir, itu jenengan akan seperti orang-orang kaya. Makanya Indonesia itu banyak orang miskin. Kenapa? Wiridane cepet. Loh, betul nih, nanti kalau coba jenengan, kalau hidup kita masih susah, wiridane sing rodok suwi. Mboten percaya? Mang buktekno jenengan. Nggih. Namun sekarang itu wiridan di sini subhanallah baru 1, di sini sudah 6. Gitu. Subhanallah. Jadi ini baru dapat 10, sini sudah begini, itu ndonga. Coba kalau tidak percaya, kalau hidup kita masih susah, dzikir bar salat sing rada suwi. Nanti hidupnya akan praktekkan nangin nggih. Kalau jenengan sudah wirid seperti itu kok uripe ndak berubah, minta pada Allah. Karena jangan melehkan ke saya, karena saya hanya menyampaikan pesan Allah. Nanti akan dibuat kaya. Lu nggak percaya, jenengan dibuat kaya. Akhirnya apa? Orang-orang miskin itu kemudian melakukan itu. Besoknya datang lagi, ya Rasulullah, gimana ini? Kenapa lagi, kata Rasulullah? Orang-orang kaya itu sekarang tahu apa yang kami lakukan, mereka ikut-ikutan. Itu bedanya sahabat-sahabat dulu tuh meskipun wis sugih, wirite tetep oke gitu. Zaman saiki anggere sugih ra ketok nang masjid. Akhirnya apa kata Rasulullah SAW? Ya sudah, itu fadlullah, itu fadilah yang Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi harta itu bisa menjadi fadlullah bagi orang, tapi syaratnya dalam mendapatkan atau dalam mengelola harta itu harus dengan ketetapan Allah, harus sesuai dengan syariat Allah. Kalau dia mendapatkan harta atau dia mengelola harta tadi tidak sesuai dengan ketetapan Allah, meskipun yang mereka dapatkan dan yang mereka miliki itu banyak, tidak akan membawa keberkahan bagi orang yang memiliki. Kalau dia mencarinya dengan cara yang haram, dia mencarinya dengan cara yang dilarang oleh syariat, kemudian lihat nanti dia cara untuk mengeluarkan tadi mesti dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat. Akibatnya di Sulawesi itu ada pengacara muda kondang PNS, itu pegawai negeri sipil, stres. Gajinya itu sudah lebih dari 35 juta. 35 juta niku nek nggih urip teng semen niki ya kira-kira ya lumayan gitu. Itu udah cukup itu bayang. Kenapa? Karena tadi pengelolaannya tidak mau berdasarkan dengan syariat Allah. Kenapa? Karena harta itu fitnah, ya. Di samping dia fadilah bisa menjadi fitnah, menjadi ujian, ihtibar. Bahkan harta bisa menjadi azab kalau tidak sesuai dengan ketentuan Allah. Maka di dalam syariat kita, perkara-perkara yang bisa mendatangkan madorot dengan harta, Allah tutup itu. Semua transaksi, semua muamalat yang akan merugikan itu diharamkan dalam syariat kita. Kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari harta, ya tadi caranya mencari harus sesuai dengan apa? Dengan syariat. Meskipun itu bermanfaat, karena sesuatu yang bermanfaat belum tentu benar.
Tapi kalau itu sudah benar dan kebenaran itu mutlak dari Allah, kemudian kita melaksanakan sesuai dengan perintah itu, pasti akan bermanfaat. Riba misalnya, manfaat mboten? Manfaat mboten? Manfaat mboten? Manfaat. Kita kalau kesusahan dengan cara KPR itu kan manfaat. Kita bisa nyicil, kan beberapa KPR itu ada yang menggunakan sistemnya sistem riba, kan bisa kita manfaat. Oh, jangankan niku, nyun sewu, melacur itu manfaat betul. Loh. Mencuri manfaat betul. Manfaat. Gimana? Lu sekarang orang sedang butuh-butuhnya duit, sudah pusing nggak bisa dapat duit, apalagi ilmu skill juga sudah nggak diterima, arep ngedol warisan ya bapak neran di warisan, yang tinggal cuma tubuhnya, ya dijual lah tubuhnya. Manfaat mboten? Manfaat, tapi tidak memberikan apa? Ya, kebenaran itu tidak ada. Andikan pelacuran itu dilegalkan, wah itu kan ngeri. Ngeri itu. Ibu-ibu ini bisa lebih banyak yang stroke daripada bapak-bapak. Kalau sekarang ini yang banyak stroke bapak-bapak itu. Kalau mencuri itu manfaat, tapi tidak dibenarkan. Kenapa? Karena itu membawa madarat. Kalau mencuri itu dibolehkan, nggak bisa tidur. Dilebokke nang omahku ya digedor omahe, karena semua mengatakan itu boleh. Tapi karena mencuri itu diharamkan, tetangga yang lihat, ngapa itu? Begitu dia ketahuan mau lari kan diteriaki. Maka perkara-perkara yang bisa mendatangkan kebaikan dari harta itu Allah bolehkan, dan perkara-perkara mendatangkan madharat itu sudah Allah tutup. Jual beli, cara untuk mendapatkan kebutuhan kita itu ada beberapa jual beli yang diharamkan dalam syariat kita. Meskipun ridho dengan ridho, contohnya tadi, ngutang tadi, ya ngutang 1.000 nanti dikembalikan 110.000 misalnya, ya sama-sama ridho, tapi transaksi yang seperti ini tidak boleh. Ini jenengan mau nukar uang baru sekarang, nah itu jenengan nukar uang baru 100.000, 100.000 uang baru, jenengan bayarnya 115.000 misalnya, atau jenengan 100.000 dapatnya 90.000, itu kan manfaat juga, sama-sama ridho, tapi tidak boleh. Kenapa? Unsur riba. Nanti kalau perbuatan ini itu sudah merajalela, maka yang ditunggu tinggal azabnya Allah. Maka hati-hati kalau nukar uang itu jangan sampai ada kelebihan. Itu kan jasa. Nanti dalam fikih akad itu bil mabani, bukan dengan kalimatnya. Jadi kalau ditulisnya memang jasa penukaran uang, dia boleh mendapatkan uang upah, tapi real transaksinya itu tukar menukar uang. Itu dalam fikih tidak boleh. Jadi kalau kita mau selamat, maka gunakanlah ketetapan hukum Allah. Yang ketiga, yang berkaitan dengan harta itu adalah milik Allah, maka
setiap apa yang kita lakukan itu akan dimintai pertanggungjawaban. Ya. Karena kita ini disilai. Ya. Jadi kita hidup di dunia ini disilai sama Allah. Ya. Endi sing dirusak ya diminta pertanggungjawaban. Mana yang bisa kita lakukan dengan baik, benar, Allah akan memberi balasan, direwet sama Allah. Nggih. Gampang ta urip niku? Nggih mboten. Urip itu ndak perlu repot-repot. Nggih. Sugih, nggih. Sugih itu nanti pertanyaannya lebih banyak. Sing miskin ra ditakoni. Lho lah saya mau ditakoni napa? Nggih. Sing sugih nek mlebu swarga paling terakhir. Sing miskin nek mlebu swarga dhisik. Jenengan pilih sugih apa pilih? Loh karena ada konsekuensi tadi. Loh jangan dikira bahwa banyak harta itu kemudian tidak. Tapi juga itu jangan dijadikan sebagai dalil. Kadang-kadang mergole iri dengki karo tanggane. Kayak saiki tambah maju, hisape akeh. Padahal kita sendiri juga banyak hisapnya. Jadi jangan menjadi petugas hisap untuk orang lain. Nggak ada itu yang ditugasi untuk menghisap orang itu kecuali malah malaikat. Ini menungso itu kadang-kadang yonten niku sok mengambil tugas yang bukan menjadi tugasnya. Nggih. Tugas apa wewenang rezeki itu kan milik Allah nggih. Nggih mboten. Sing ngedum rezeki itu kan itu kan hak prerogatif Allah. Nggih. Termasuk putra anak itu kan Allah yang punya hak nggih. Namun kadang-kadang kita itu nggih sok niku mengambil haknya Allah. Menentukan hasil dari kerja kita. Lu kadang-kadang sok nggih nakoni tanggane wis rabi pirang-pirang tahun kok urung di anak. Loh itu bahaya itu nggih. Menanyakan sesuatu yang bukan menjadi haknya, termasuk niku wong sing gaweane sing teng mriki mboten nonton nggih, mboten nonton. Gaweane sing sok ngitungi bondone tanggane iku. Meri terus alasannya rada islami, hisape akeh. Padahal kita nih. Tapi yang jelas bahwa setiap dari kita itu akan dimintai pertanggungjawaban. La tazul qadama 'abdin hatta yus'al an arba. Kaki seorang hamba itu tidak akan bergerak dari tempatnya sampai dia ditanya 4 perkara. Umurnya, gitu. Nah, ditanya itu satu-satu. Untuk apa dia gunakan gitu. Nah, bondo ini pertanyaannya 2 yang jadi masalah kita nanti. Entuke dari mana, keluarkannya untuk apa gitu. Nanti tidak ada istilahnya jenengan ngatur-ngatur kula niku urusane nopo, bondo-bondoku nggih, duit-duitku aku sing golek, lah kok jenengan sing sewot. Itu tidak ada dalam Islam itu seperti itu, tidak. Karena di setiap harta yang dititipkan Allah kepada kita itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Jenengan mampu, yang di sini tuh mampu beli Robicon, nggak usah Pajero sudah. Beli Robicon mampu, beli. Kemudian jenengan beli mobil-mobil tadi, kemudian diparkir di garasi, mobil sampai 21 mobil, boleh mboten? Nen? Sing boleh ke sinten? Ndak boleh, tidak boleh. Sing angsal ke sinten? Jenengan kok muni angsal nonton sing angsal sinten? Nen? Duit-duite dhewe lho jarene niku duit-duite Allah jarene. Lho tadi ndak boleh. Nggih.
Kenapa? Karena ada aturan. Dia tidak boleh tabdzir, tidak boleh israf. Kalau saya tidak salah, itu dulu pernah saya sampaikan di sini. Maka kita ketika akan membelanjakan, itu satu pertanyaan yang harus kita jawab. Kira-kira alasan syar'i saya apa untuk membeli barang ini? Sudah menjadi kebutuhan saya atau tidak? Atau hanya sekedar, kalau istilah sekarang itu just fun nih, hanya untuk sekedar seneng-seneng saja. Punya mobil Pajero, ada yang keluar sekarang Expander Hybrid gitu, baru keluar itu. Ganti itu tidak boleh kalau kita tidak punya alasan. Saya kalau ditanya mobilmu tua ora ganti-ganti, oh ya saya cari satu yang bisa menjadikan menjadikan saya bisa ganti mobil itu. Apa alasan syar'i saya? Yang kedua, yang tak pikir itu bukan jenisnya, tapi duitnya nggak ada. Nah, kadang-kadang ini guyon. Jadi membelanjakan itu harus betul-betul kita sudah punya persiapan pertanggungjawaban nanti di hadapan Allah. Ini ya bapak-bapak, bukan hanya harta. Ini yang istilah wong Jawa niku mumpung. Ini yang bapak-bapak itu kalau mau nikah lagi juga harus persiapan. Pertanyaan itu, kenapa nikah lagi? Jangan mampu tok tidak, atau kadang-kadang sekarang niku suka dalilnya nggak bener. Napa? Sunnah Rasulullah itu. Bapak-bapak itu kalau ada satu hadis yang mengatakan bahwa menikah poligami itu sunnah, nanti jenengan kalau mantenan yang kedua saya nyumbang beras. Nggak ada hadis yang menyatakan bahwa poligami itu sunnah. Dengan cari itu bolak-balik dari buku fikih madhab Hanafi sampai madhab Syafi'i itu, nggak ada yang mengatakan boleh. Bahkan sekarang ini malah kadang-kadang menikahi janda menjandakan istri. Tidak perlu dibahas. Ini hanya sekedar untuk tadi, bahwa setiap sesuatu itu punya pertanggungjawaban. Ini sudah jam 8. Yang terakhir yang harus kita pahami dari kaidah Islam, berilmu dalam bermuamalah dengan harta. Ini penting. Jadi tadi Allah bukan hanya memberikan kepada kita harta, dititipkan pada kita, tapi Allah juga menetapkan syariatnya supaya apa yang Allah titipkan tadi bermanfaat untuk kehidupan kita. Allah memerintahkan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minat dunya. Carilah dengan apa yang Allah anugerahkan itu nikmat akhirat nanti, tapi jangan lupa nikmat duniamu gitu. Nah, itu tidak bisa kita dapatkan kecuali dengan ilmu, karena manusia itu terbatas. Manusia itu terbatas. Kadang-kadang yang bermanfaat bagi dirinya saja dia tidak tahu, yang menjadikan itu madharat bagi dirinya itu juga tidak tahu. Kadang-kadang dia melakukan perkara tidak tahu, yang penting tak lakoni sik lah. Maka tidak ada yang bisa membawa kita kepada kebaikan kecuali apa yang Allah tetapkan. Dan itu butuh ilmu.
nggih. Nanti yang tidak banyak bergelut di bidang muamalat, nggih, ya tidak usah terlalu detail. Yang penting pokok-pokok bahasan di dalam syariat kita yang berkaitan dengan harta itu kita sudah paham. Tapi kalau yang berkaitan dengan masalah-masalah atau dia bermuamalah terjun dalam dunia yang itu intens dengan harta, apalagi kalau dia mengambil kebijakan, maka harus tahu tadi, seperti misalnya apa kriteria harta, definisi harta menurut syariat Islam. Kadang-kadang ini yang menjadi masalah. Contoh, suami meninggal, PNS, istrinya masih ada anak-anaknya. Ada kalau di PNS ini tunjangan untuk istri. Nah, tunjangan untuk istri ini apakah menjadi hak istri mutlak atau ada hak anak di dalamnya? Ini sebelum jenengan tanya dengan saya tanya dulu. Nah, hak siapa? Atau lain lagi misalnya, misalnya ada ini yang masih menjadi polemik, ya. Ada masalah begini, istrinya tidak kerja di rumah, itu pun sudah dibantah. Istri kok tidak bekerja, sing ngurus anaknya sopo. Bukan itu maksudnya, menghasilkan uang gitu. Yang bekerja suami. Apakah harta suami yang kerja tadi menjadi gonogini atau tidak? Nah, ini menjadi masalah. Kalau kan ini banyak terjadi, ketika dia miskin, disupport oleh istrinya, begitu kaya istrinya dicerai, ya. Kemudian suami mengklaim, lu bojoku nang omah nyambut gawe saya, istrinya itu gono gini. Nah, itu nanti apakah harta yang dimiliki tadi benar-benar menjadi gono gini dengan istri atau tidak? Bagaimana kalau istrinya 4? Nah, itu mungkin kalau masalah-masalah seperti itu yang memang punya kompetensi dalam masalah harta. Bapak dan Ibu rahimakumullah, sudah lebih dari jam 8, saya kira saya cukupkan kajian kita tentang pandangan Islam terhadap harta. Semoga yang sedikit ini bisa menjadi pegangan kita dalam bermuamalah, interaksi dengan harta, sehingga ketika Allah memberikan kita kelebihan, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ketika Allah mencukupkan, kita bisa bersyukur dengan lebih dan tidak banyak mengeluh. Saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.